Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi bagaimana Makassar melawan Belanda pada masa Eropa masuk ke Indonesia. Ada 5 materi yang akan dibahas, yaitu masuknya bangsa Belanda di Sulawesi Selatan, percobaan masuknya Belanda di Makassar, penerimaan Belanda di Makassar, kehidupan masyarakat Makassar setelah masuknya Belanda, dan perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Materi yang pertama yaitu masuknya bangsa Belanda di Sulawesi Selatan. Masuknya Belanda di Sulawesi pertama kali pada tahun 1607 ketika orang Belanda di bawah Laksamana Belanda Cornelis Mateliefst berlabuh di sekitar selatan pantai Sulawesi. Masuknya Belanda di Sulawesi, terutama di Makassar, disambut baik meski belum mendapat izin untuk menetap di daratan Makassar. Lain halnya dengan bangsa asing lainnya seperti Inggris dan Portugis yang sudah diizinkan untuk tinggal. Kepada orang Belanda dilarang menetap karena Makassar menaruh kecurigaan pada Belanda, apalagi usaha gigi VOC untuk memonopoli perdagangan. Proses penebangan pohon pada tahun 1625 sampai 1656 mencetuskan kekhawatiran dan perhatian. Materi yang kedua yaitu percobaan masuknya Belanda di Makassar. Pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Somba Opu, tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Bahkan dengan menggunakan perahu-perahu tradisional seperti Padewakang, Palari, Sopeh, dan yang sudah begitu terkenal yaitu perahu pinisi, mereka sudah biasa mengarungi perairan Nusantara. VOC pun merasa kesulitan untuk memburu dan menangkap perahu-perahu tersebut. Oleh karena itu, saat kapal-kapal VOC sedang patrol dan menemukan perahu-perahu orang-orang Bugis, Makassar, dan yang lain, segera diburu, ditangkap, dan dirusaknya perahu-perahu tersebut. Selanjutnya yaitu penerimaan Belanda di Makassar. Keberadaan benteng Rotterdam di Makassar tidak bisa dipisahkan dari masuknya VOC sebagai suatu kongsi dagang yang datang ke Sulawesi Selatan. Sejak tahun 1615, penguasa kerajaan Goa saat itu yaitu Karaeng Matoaya telah memberi izin kepada orang-orang Belanda untuk datang dan yaitu Ujung Pandang. Hal ini adalah bagian dari kebijakan kerajaan Goa yang membuka bandarnya untuk dikunjungi oleh semua pedagang asing yang ingin melakukan transaksi niaga di wilayahnya. Lanjut, kehidupan masyarakat Makassar setelah masuknya Belanda. Awal mula kemerosotannya perekonomian Sulawesi Selatan ketika kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya pada pertengahan abad ke-17. Orang-orang Makassar telah menjalin hubungan dagang dengan Portugis setelah perutusan Portugis dari Malaka menyampaikan kehendak untuk bekerja sama dalam bidang perdagangan dengan kerajaan ini. Kendati hubungan tersebut juga sering diselingi dengan konflik dan peperangan. Namun, hubungan dagang terus berlanjut sampai kedatangan Belanda. Sejak itu, pengaruh kekuasaan Belanda amat terasa dan meruntuhkan semangat kewirausahaan rakyat Sulawesi Selatan. Politik dagang Belanda yang menerapkan monopoli atas perdagangan hasil bumi dan penguasa seluruh wilayah di pelabuhan ini, biasa disebut VOC, secara sistematis menghancurkan sendi-sendi perekonomian rakyat. 1. Persaingan dagang. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung yang datang ke Makassar berhak melakukan perniagaan di sana dan menolak upaya VOC untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk VOC sehingga mereka berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan. Niat ini disambut baik oleh Raja Goa, kemudian VOC diizinkan berdagang secara bebas. Sayangnya, VOC mulai menunjukkan niat busuknya dengan menguatnya politik monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC, sehingga menurunkan kontrol dari penguasa di Makassar. Menghadapi hal tersebut, rakyat Makassar mulai berontak dan melakukan perlawanan.
Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang mempunyai julukan Sang Ayam Jantan dari Timur. Julukan tersebut diberikan karena ketangguhan Sultan Hasanuddin dalam melawan Belanda. Dengan ketangguhannya, Sultan Hasanuddin menjadi satu-satunya orang yang ditakuti oleh pihak Belanda. Selanjutnya yang kedua yaitu penyerangan terhadap kerajaan Islam Guatalo, perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Penyerangan terhadap kerajaan Islam Guatalo. Pada tahun 1666, Belanda bersama Arupalaka atau Raja Bone dan beberapa kerajaan sekutu melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Guatalo yang dianggap sebagai batu penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia Timur. Perlawanan rakyat Makassar sudah habis-habisan tersebut, akhirnya Guatalo atau Makassar terdesak dan Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian bernama Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Adapun isi Perjanjian Bongaya antara Sultan Hasanuddin dengan VOC antara lain. Yang pertama, Makassar harus mengakui monopoli VOC. Yang kedua, wilayah Makassar hingga tinggal Goa saja. Yang ketiga, Makassar harus membayar ganti kerugian perang. Yang keempat, Hasanuddin harus mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. Yang kelima, Goa tertutup bagi orang lain selain VOC. Yang keenam, benteng-benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Rotterdam. Adapun kesimpulannya yaitu faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka, membantu Trunojoyo dan rakyat Banten setiap melakukan perlawanan terhadap VOC.